Oke, baik Om, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martin Soleman Konai, biasa disapa Tini Konai. Saya adalah ahli waris pengganti dari Esau Konai almarhum yang merupakan ahli waris atas objek tanah pagar panjang di Kelurahan Osaka. Nah, mungkin dengan hari ini apa penyampaian saya terkait dengan ada berita-berita sebelumnya di mana soal tanah Kemenkumham. Jadi dengan tanah Kemenkumham itu saya juga dengar kalau dari Hukum dan HAM ada pengaduan Kejaksaan Tinggi sehingga terjadi pemeriksaan objek dan pengembalian batas yang melibatkan Badan Pertanahan Kota Kupang. Sehingga mungkin pada hari ini saya mau klarifikasi. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Kejati soal ada dugaan mafia tanah atau penggelapan terhadap aset negara. Nah, mungkin apa yang dikatakan oleh media ya, karena saya dapat informasi ini dari media, soal ada surat nomor 1 sub di titik AGR garing 1975 tanggal 7 Mei tahun 75 atau pelepasan hak daripada gubernur kepada Direktorat Lapas saat itu. Ini mohon maaf, kalau melihat isi surat saya merasa ada kejanggalan. Karena dasar dari tukar guling tahun 75 sebelumnya ada GS nomor 118 tahun 1975. Di mana GS itu tertanggal 3 Mei tahun 1975 terhadap tanah 40 hektar. Nah, kalau dia tanggal 3 Mei tahun 75 ke tanggal 7 Mei tahun 75 berarti hanya dilakukan pengukuran atas objek tersebut seluas 40 hektar. Nah, ini kalau tahun 75 ini BPN menggunakan alat ukur apa? Karena dalam surat pelepasan hak 7 Mei tahun 75 itu kepala agraria turut tanda tangan di dalam. Sehingga pastinya tentunya titik koordinat 40 hektar ini dibantu oleh BPN untuk mengukur objek 40 hektar saat itu. Jadi untuk saya tahun 75 itu saya rasa masih hutan belukar yang agak sulit untuk dijangkau. Kita mau ukur tanah 400 meter, kalau rumput sudah tinggi kan agak sedikit ribet, apalagi ini tanah 40 hektar. Tetapi tidak apa-apa, itu yang dikatakan oleh media bahwa penyerahan oleh gubernur kepada Direktur Lapas pada saat itu berdasarkan GS nomor 118 3 Mei tahun 75. Dan juga tukar guling itu dengan tanah di Kecamatan Oibobo atau tanah yang sekarang dibangun kantor gubernur nomor 52 dengan alas haknya ada sertifikat hak pakai nomor 2 tanggal 17 Januari tahun 1990 seluas 23,95 hektar yang ditukar dengan tanah 40 hektar itu yang kemudian dari GS itu dikeluarkan atau diterbitkan sertifikat nomor 10 tahun 75. Di situ mohon maaf tanpa tanggal ya. Kalau kita mengikuti program BPN sekarang untuk mengukur salah satu objek lah tanah, lalu mungkin melalui PPAT lurah dan camat pelepasan hak dilepaskan dan daftarkan ke BPN, masih butuh waktu untuk pengukuran dan lain-lain. Itu makan waktu bisa 1-2 tahun baru sertifikat keluar.
Tapi kalau sertifikat nomor 10 keluar juga di tahun 75. Apakah proses apa yang melalui apa? Karena Prona juga baru ada itu, program dari BPN itu baru sekitar tahun 81 dan efektifnya sekitar tahun 88. 1988 itu baru ada sertifikat keluar. Selain dari itu tuh berdasarkan land reform di tahun 58 sampai tahun 60 itu undang-undang pertanian dengan kelebihan tanah maksimum, sehingga saya berpikir logis bagaimana cara Badan Pertanahan waktu itu mengeluarkan sertifikat nomor 10 tahun 75. Kalau dia keluarnya tahun 79 kah, tahun 80-an kah, ini tanah 40 hektar yang baru dilepaskan hak 7 Mei tahun 75, ke sertifikatnya juga dikeluar di tahun 75. Itu mungkin ya urusan negara, urusan pemerintah, jadi mungkin secepat itu saya juga tidak begitu paham, tapi itu hal-hal yang saya lihat di dalam berita itu. Jadi saya kutip kembali apa yang di dalam berita itu. Nah, kalaupun ada surat pelepasan hak 7 Mei tahun 75 dari gubernur kepada Direktorat Lapas sebagai tanah rusla atau tukar guling, apakah pemerintah saat itu atau kepala agraria waktu itu tidak pernah tahu? Karena di atas objek tanah Danau Wina, tanah pagar panjang dan juga tanah pantai itu sudah ada putusan terdahulu nomor 8 tahun 51. Itu zaman raja-raja, itu wilayah suap raja. Jadi perkara nomor 8 tahun 51, 23 Mei tahun 51 sudah ada keputusan pengadilan raja-raja yang dikuatkan dengan putusan banding Sunda Kecil nomor 19 tahun 52. Dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung nomor 63K garing SIP tahun 1955, 31 Agustus tahun 55. Nah, sehingga objek ini kalau ditukar guling tahun 75 sangat disayangkan sekali karena pemerintah tidak melihat putusan hukum sebelumnya. Dan juga tahun nomor 8 tahun 51 itu perkara terjadi karena penggugat Victoria Anin menggugat orang yang namanya Bartolomeus Konai, dan perkara itu inkrah di Mahkamah Agung dengan putusan tahun 55 itu. Sehingga berlanjut pada tahun 89 terjadi perkara baru di atas objek yang sama tetapi subjeknya beda. Tergugatnya bernama Pit Konai atau ahli waris pengganti dari Bartolomeus Konai. Tahun 84 Pit Konai ini menyerahkan tanah kepada Pemkap dengan menerima ganti rugi atau apa saya tidak tahu, tetapi tanah-tanah itu diserahkan oleh Pit Konai. Maka di situ mulai digunakan fasilitas umum dan lain-lain. Nah, waktu itu bukan saja Pit Konai duduk sebagai tergugat 1, tetapi ada tergugat 2, 3, dan 4. Tergugat 2 Bupati Kupang, tergugat 3 Gubernur, dan tergugat 4 Mendagri. Perkara ini perkara nomor 6 tahun 89 dikuatkan dengan perkara nomor 9 di tahun 90. Berlanjut sampai ke Mahkamah Agung itu inkrah tanggal 18 Juni tahun 1996. Maka kita atau pemohon eksekusi putusan Mahkamah Agung ini, yaitu Esau Konai, saya punya bapak kandung, dengan memohon kepada pengadilan untuk eksekusi, maka terjadi eksekusi objek ini. Nah, itu kalau kita lihat di dalam berita acara eksekusi tertulis di situ titik 15 sampai ke titik 16 membelah gedung lapas.
Nah, 1 hari sebelum terjadi eksekusi, tanggal 7 September tahun 97, Kepala Lapas Pak Diki Foy itu datang memohon kepada Esokonai agar jika terjadi eksekusi besok atau 8 September tahun 97, lapas itu jangan dibongkar karena ada kurang lebih 1.100 napi di dalam. Jadi memohon kepada Esokonai jika tidak dibongkar, Kalapas secara de facto yang menggunakan tempat itu atau yang tinggal di atas itu tempat meminta agar nanti tempat-tempat atau tanah-tanah kosong yang belum digunakan oleh lapas akan diserahkan kembali kepada pemohon eksekusi Esokonai. Nah, maka 2 tahun kemudian tanggal 19 April tahun 99 keluarlah surat undangan dari Kalapas Diki Foy kepada Esokonai dan juga kepada lurah dan camat pada saat itu dengan kopnya Kanwil Hukum dan HAM untuk rapat penyerahan kembali bidang-bidang tanah kosong yang belum digunakan oleh pihak Kemenkumham, sehingga lusanya tanggal 21 April tahun 99 terjadi penyerahan bidang-bidang tanah yang tertuang dalam surat tersebut. Nah, itu sempat kita bahas di Kanwil Hukum dan HAM. Mereka merasa bahwa Diki Foy tidak punya kewenangan untuk menyerahkan aset negara atau aset Kemenkumham. Tetapi surat ini dari 21 April tahun 99 sampai 21 April tahun 2025, 4 hari yang lalu, surat ini sudah terhitung 26 tahun. Jadi menurut saya surat ini sudah daluarsa karena tidak pernah dicabut oleh Kemenkumham. Sehingga kalau di dalam surat nomor 1 sub titik dit titik AGR garing 1975 tanggal 7 Mei tahun 75 yang dikatakan bahwa itu pelepasan hak dari gubernur kepada direktur lapas. Nah, akan ada beberapa poin di situ, poin A, poin B, poin C, dan poin D tentang perjanjian bahwa Direktorat Lapas menerima tanah pengganti dari gubernur bebas dari utang-utang dan beban-beban lainnya. Gubernur pun demikian. Gubernur melepaskan tanah pengganti kepada Direktorat Lapas bebas dari utang-utang dan beban-beban lainnya. Tetapi jika di kemudian hari ada yang mengaku bahwa objek itu miliknya, maka gubernur yang akan mengganti dan bayar sendiri. Ya, mungkin kalimat ini tidak sesuai dengan apa dalam poin C, tetapi lebih kurang seperti itu. Maka saya juga heran kalau di berita-berita hanya ditulis bahwa aset negara berdasarkan surat tanggal 7 Mei tahun 75, GS nomor 118 tahun 75, sertifikat nomor 10 tahun 75. Kenapa poin-poin ini tidak disebutkan di dalam? Kalau memang gubernur yang menyerahkan, ya kita sesama, saya anak daerah ya, saya lahir juga di Kupang. Kita minta agar masing-masing orang itu kalau tahu hak asasi manusia ya, menghargai sesama warga negara. Jadi gubernur juga harus bersuara kalau memang dia yang memberikan tanah itu, dia yang bertanggung jawab. Kenapa tidak pernah disebutkan di dalam surat itu? Maka saya meminta dari pihak kejaksaan, entah Pak Kejati atau siapa yang mengurus sekarang pemeriksaan sampai dengan tingkat penyidikan, saya mau meminta di mana surat tukar guling yang asli, supaya biar kejaksaan juga tahu apa yang tercatat di dalam poin-poin tersebut yang saya katakan. Jangan hanya menyebutkan bahwa ini negara punya. Nah, kita ini dimanapun berada di Indonesia ini ada hak ulayat. Ini tanah ulayat. Kecuali dari perkara nomor 8 tahun 51 begitu menang, pernah Victoria Ani, nenek saya, atau keluarga Konai, siapa yang menyerahkan tanah ini kepada pemerintah, sehingga
dasar itu sebagai warka, sekarang kita bilang di pertanahan, itu yang digunakan untuk mengeluarkan surat nomor 1 tahun 75 itu, pelepasan hak dari gubernur kepada direktur lapas saat itu. Jadi kami secara ahli waris meminta dari pihak Kemenkumham, pihak Kejaksaan Tinggi secara arif dan bijaksana untuk melihat data-data atau produk-produk pengadilan yang kita kantongi. Ya mungkin sekarang saya tidak bawa data, jadi saya ngomong sesuai fakta yang ada. Nanti satu saat saya akan tunjukkan bukti-bukti dari putusan nomor 8 tahun 51, nomor 19 tahun 52, nomor 63K garing SIP tahun 55, lalu ada putusan nomor 6, nomor 9, 3171 MARI, sampai dengan pelaksanaan eksekusi sesuai berita acara eksekusi nomor 8 garing BA titik PDT garing PN strip KPG tanggal 8 September 1997. Dengan mungkin secara mutatis mutandis bukan perkara itu saja, masih berlanjut dengan perkara keluarga Isliko. Di tahun 2012 Bupati Ayub Tito Eki menggugat objek tersebut dengan beralasan bahwa tanah ini adalah tanah milik aset Kabupaten Kupang atau tanah negara. Maka kami digugat melebihi apa yang kami eksekusi. Objek yang tadi hanya ditunjuk batas lapas, Bupati Ayub Tito Eki tunjuk sampai ke Jalan Matahari, mau keluar di Kapela sana. Nah, ini PS pengadilan, pemeriksaan setempat oleh pengadilan. Jika kemarin Kabupaten Kupang menang, maka di mana lagi tanah menanam? Karena mereka tidak pernah intervensi perkara. Kalau mau berkewajiban sebagai pemilik atau ahli waris, harus intervensi, membela kepentingan, bukan membiarkan pengadilan masuk periksa, Pol PP turun mulai potong kayu, pagar dari sini ke sana, ini mereka punya, ternyata kalah juga. Jadi dalam perkara nomor 36 di PN Kupang, penggugat Ayub Tito Eki dengan tergugat ahli waris pengganti dari Esa Ponai, saya kalau tidak salah duduk sebagai tergugat 8, Martin Soleman Ponai. Di PN Kupang Bupati Ayub Tito Eki kalah. Jadi Bupati Ayub Tito Eki sebagai penggugat konvensi, kita ahli waris sebagai tergugat dari konvensi. Saat di Pengadilan Negeri Kupang Bupati kalah, Bupati Ayub Tito Eki banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan banding memperkuat putusan Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Kupang. Maka secara yudik fakti 2 kali kalah. Nah, Bupati Ayub Tito Eki masih menggunakan upaya hukum yudiks juris ke Mahkamah Agung atau tingkat kasasi. Maka di situ karena kita 2 kali menang, beliau kalah, maka kita menuntut untuk dibayar 2 jalur atau jalan kembar yang tadinya jalan El Tari 3, sekarang jalan Kita Talo itu. Jadi kita di tingkat kasasi itu terbalik. Kita sebagai penggugat rekonvensi, beliau tergugat rekonvensi. Sehingga amar putusan itu Bupati Ayub Tito Eki harus membayar 16.820 juta dengan seketika. Dan kalau secara undang-undang, secara aturan harus hanya 8 hari dia membayar. Jika 8 hari tidak membayar, maka Panitra Pengadilan Negeri Kupang sesuai amar putusan harus mengeluarkan surat besciking untuk menyita sejumlah aset yang senilai 16.820 juta. Tetapi itu pun tidak. Nah, kalau itu pun tidak, harus ditindaklanjuti dengan penahanan atau jebloskan TPG ke sel. Tapi itu pun tidak. Berita acara sampai 3 kali dari Pengadilan Negeri Kupang melalui Pengadilan Oleh Masih untuk memanggil Ayub Tito Eki.
Nah, karena itu tidak dilaksanakan dan alasan segala macam sampai kita baru menerima penetapan pengadilan di tahun 2022 dari pengadilan perintah Kabupaten Kupang atau Bupati untuk membayar. Nah, ini hampir sama. Kalau urusan saya di kementerian waktu itu, saya bertemu dengan Pak Yasona Lawli di tahun 2018. Ada namanya Pak Ibnu, Sekjen Kemenkumham. Mereka katakan bahwa poin C ini cukup ahli waris urusan di daerah, tidak perlu datang ke pusat. Nanti kita fasilitasi. Maka terjadi pertemuan antara saya, ahli waris dari pihak Kanwil Hukum dan HAM dan juga dari Pemprov. Yang mewakili gubernur adalah Pak Alex Lumba atau Pak Alex Lumba waktu itu Biro Hukum Pemprov. Tetapi sayangnya risalah rapat itu saya dapat dari Kemenkumham atau Kanwil Hukum dan HAM, tetapi yang Pemprov punya saya tidak dapat, tidak dikasih sampai sekarang. Kenyataannya sekarang berita ini bahwa gubernur yang menyerahkan tanah itu kepada lapas. Nah, kalau apa yang dikatakan oleh kementerian bahwa harus diurus ke daerah, bupati pun demikian. Gubernur sebagai perpanjangan tangan perwakilan pusat harus membantu bupati untuk menyelesaikan ini. Jadi surat ini sudah dari bupati ke gubernur, main tolak kiri tolak kanan sampai saat tidak pernah ada kejelasan. Saya minta tolong stakeholder atau petinggi-petinggi, pejabat-pejabat tinggi yang masih punya kaitan dengan hal ini, tolong secara arif dan bijaksana untuk kita mungkin diundangkah dengan pertemuan saya pada siang hari ini. Saya meminta mungkin ada 3 poin dari saya. Pertama, objek ini sudah dieksekusi. Jika terjadi pelaksanaan eksekusi secara perdata, maka administrasi apapun gugur dengan sendirinya. Apalagi Pitkonai tergugat, bupati tergugat, gubernur tergugat, Mendagri pun ikut tergugat. Nah, kedua, pelaksanaan eksekusi yang ada itu tidak bisa dibatalkan. Eksekusi itu hanya 1 kali. Nah, sehingga apa yang menjadi pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan negeri dianggap sah dan berharga. Maka kalau sekarang hukum dan HAM mengklaim objek itu sebagai objek miliknya karena penyerahan dari gubernur, saya mau ingatkan bahwa saya juga dapat penyerahan kembali tanah dari Pak Diki Foy 21 April tahun 1999 sesuai dengan isi berita acara eksekusi. Bila pihak-pihak belum melakukan pendekatan kepada Esakonai pemohon eksekusi, maka akan ditindaklanjuti dengan eksekusi pembongkaran bila ada permohonan dari Esakonai. Sekarang Esakonai sudah meninggal. Saya adalah ahli waris pengganti dari Esakonai. Nah, kami tahu, kami taat hukum, maka kami juga ingin untuk belajar. Jadi kami tahu kalau pelaksanaan eksekusi hanya 1 kali. Tetapi dengan alasan putusan serta-merta atau dengan istilah Belanda uit voorbaar bij voorraad, maka pemohon eksekusi masih dapat membuat permohonan kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk melaksanakan eksekusi yang kedua dengan uit voorbaar bij voorraad. Jadi terakhir, jika gubernur harus yang bertanggung jawab, saya juga sedih sekali dengan kerugian negara sampai 1 triliun atau ada katakan tanah itu sekarang per meternya 10 juta sampai 15 juta. Mas, ya supaya negara juga jangan beban, jangan berat, karena ini persoalan di Indonesia ini cukup banyak, bukan hanya kita saja. Saya tidak perlu sampai 10 juta per meter lah, 5 juta per meter gubernur ganti sesuai luas tanah. Atau saya omong ini salah, ini kodifikasi hukum, kita tahu common law, visi law seperti apa. Sehingga istilah-istilah keperdataan yang turun dari Belanda sampai sekarang ini, kalau saya omong salah atau itu tidak pakai di Indonesia atau di Kupang ini, ya mungkin hanya berlaku di Jakarta saja.
Karena perkara ini sudah inkrah, ya toh, bukan NO, bukan perkara NO, perkara inkrah yang dari satu gugatan ke satu gugatan dikatakan bahwa nebis in idem. Nebis in idem ini dilampaui asas litis finire oporter. Satu perkara harus ada airnya. Semua sudah ending, inkrah, selesai. Jadi saya ingatkan itu. Mau kita lakukan uit verbal bevorat atau gubernur bertanggung jawab dan dia yang bayar, ya toh? Nah, ataukah mau mediasi seperti apa? Supaya saya bersedia siap juga untuk diundang atau diadakan mediasi, baik gubernur dari hukum dan HAM ataupun ada keterlibatan bupati di dalam dengan jalur tanah dua jalur yang tadinya penyerahan oleh Kemenkumham kepada PUPR untuk dibuat jalan. Ternyata dengan Pak Bupati FPT Kala perintah pengadilan untuk dibayar kepada ahli waris Esokonai, bukan dikasih kepada Menkumham. Sehingga itu yang kami pertanyakan. Jadi jika sekarang secara mutatis mutandis persoalan-persoalan ini sudah mempunyai begitu banyak putusan hukum di atas objek ini, mungkin sebagai klarifikasi atau pertanyaan-pertanyaan, saya memberikan ruang untuk dari kejaksaan boleh bertanya ke pengadilan, baik secara lisan ataupun surat menyurat, agar tahu persis objek perkara siapa dengan siapa dan juga putusan apa saja di atas itu objek. Karena di tahun 2022 juga saya baru menerima satu putusan Mahkamah Agung yang tidak perlu saya cerita siapa lawan siapa, perkara yang mana, spot yang mana. Jadi silakan bertanya supaya biar penjelasan saya ini benar-benar secara hukum terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih.